Nggak malu dah, Pos. Udah tua lu itu. Ya, udah tua, lu nimbrung. Akhirnya Doti bongkar kulitin satu-satu. Udah takut ya? Takut Mas Gaung. Nih, coba di sini ada nih. Saudari Dokter Samira yang ditangani Satreskrim Polres Medan Polda Sumut. Akhirnya jawabannya apa, guys? Dalam menetapkan tersangka masih terlalu dini. Artinya apa? Banyak banget prosedur yang dilewatin. Artinya apa? Dugaannya Doktif, ini dugaan loh ya, itu nggak nyalain loh Polrestabes Medan, dugaannya mereka bermain begini ya. Gitu. Jadi ya banyak banget. Jadi salah satunya dilewati nih, kompetensi pelapor. Itu kompetensinya Doktif itu dokter 18 tahun berkutat di bidang perskincarean. Ya, memeriksa ahli bahasa. Itu ahli bahasanya kenapa? Ahli bahasanya abis terima cuan gak sih? Doktif nanya. Gitu. Terus melakukan pendalaman terhadap pengetahuan keterampilan dan keanggotaan di Perdaweri. Perdaweri itu organisasi kecantikan, perkumpulan dokter anti aging gitu ya. Tuh guys. Terus melakukan pemeriksaan terhadap ahli di bidang perlindungan konsumen atau BPKN. Doktif dengar sudah terima kan surat dari BPKN? Gitu. Kok gimana? BPKN kalau ternyata BPKN itu adalah tim yang datang bersama dengan Doktif di DPR RI. Dan mereka sangat mendukung apa yang Doktif lakukan. Mau nyerang Doktif nggak berhasil ya. Ketian ya, akhirnya ditolak sama BPKN ya. Ketian BPKN semua temennya Doktif. Kenapa? Karena Doktif itu membela konsumen, bukan belain mafioso kayak kalian. Ketian, nangis di pojokan Apalagi nih? Apalagi tuh? Baca lagi tuh. Melakukan pemeriksaan terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Ini Dotif mau tambahin untuk penyidik Medan ya. Untuk penyidik Medan ini Dotif berharap nyampe lah ya ini. Lumayan tuh yang nonton 1000 ya. Kalian boleh sebarkan. Untuk penyidik Polres Medan ada satu kekurangannya. Dotif tambahin lagi ya. Ada yang namanya Majelis Disiplin Profesi. Majelis Disiplin Profesi itu jadi Dotif tuh diperiksa di profesi, kan itu kan dokter nih, profesi ini dokter nih ya. Kamu bikin surat panggilan, bikin surat rekomendasi dari MDP, kamu kirim surat. Dotif ajarin deh penyidik Medan, sini Dotif ajarin ya penyidiknya ya. Jadi penyidik Medan ya, kamu bikin surat ya ke MDP, Majelis Disiplin Profesi ya. Nanti dari MDP Dotif akan ditanya-tanyain tuh ya kan, terus nanti Dotif tunjukin, dokter tak tunjukin ya, kalau ini nih ada dokter yang kelakuannya just tipper dok, dia itu ngejual menerima pesanan produk-produk yang ada merkuroinya, terus dia jual. Terus nanti kan dokternya tanya, emang dok buktinya apa dok? Ini dok buktinya, ada surat yang dari ini. Nah kan bagus kan Bokir, abis itu nanti kamu yang diperiksa Bokir ya, seru kalau sama Doktif mah ya. Habis itu kamu yang dipanggil ke Jakarta ya kan, gimana ini kamu seorang dokter kok jadi justiper. Nah ya, jadi penyidik Medan tuh yang bener dong. Kalian ini gimana sih, boleh jangan mengikuti pesanan gitu loh ya, sesuai tegak lurus ya Medan ya, tegak lurus. Itu jelas-jelas surat Kapolri loh, masa mau dibantah? Jangan dibantah Kir ya. Nepos, nakalar kasus gagal lagi ya Markusnya ya. Kemarin kan Sahrul gagal tuh, Sahrul gagal, ini juga mau gagal lagi nih ya, Markus ya. Habis itu dia ngaku ditelepon sama Meta. Oke lah kalau plus 1650 masih oke lah, karena dokter juga ditelepon dan dokter juga ngobrol ya. Nih bos, aduh kok terlalu gampang sih permainannya, nggak seru males. Mau ya ini gitu loh, kalian itu kalau bikin ini tuh yang seru gitu, yang Doktif tuh sulit gitu nguliknya. Ngelawan kamu tuh kayak ngebalikin telapak tangan, gampang banget gitu membuka aibnya si Nepos ini tuh. Tapi yang you to the doll, tunggu waktu ya. Sebentar lagi kamu akan kelimpungan ya. Sebentar lagi sama Bapak Prabowo bakalan disikat habis ya. Nih lihat nih. Nih guys tuh. Ini nggak boleh lihat ya. Kalau itu banyak fakta dan data.
nggak pernah dia ngarang-ngarang. Nih, nggak kelihatan mana itu ya? Kan nggak tuh ada yang 20 menit kan guys? Tuh lihat nggak? Berarti lama banget ngobrolnya. Berapa menit tuh? Kelihatan nggak Mas Jenar? Iya. Menitannya 20 menit tuh. Iya. Jadi ngobrol, nanyain soal kasus kamu, akun kamu tuh kenapa sih gitu kan? Terus nanya. Biasanya Meta nggak akan bisa menjawab akun orang ya, nggak boleh karena itu privasi. Tapi kok kenapa akhirnya mereka mau menjawab? Karena Dokti menyertakan surat laporan Pok Lela. Ya, kan Dokti melaporkan akun dari Fitri Salhuteru. Dokti melaporkan akunnya dia. Ternyata setelah diselidikin oleh admin dari Meta, jawabannya sangat mengejutkan. Kan dia bilang kalau dibuzzerin itu bohong guys, ngibul. Nepos, kamu kalau ngibul jangan gampang banget dong bohongnya. Dokti Viniin ya, kasih tahu suaranya ya. Ada rekaman suara guys, itu juga ngerekam sekarang gara-gara kelakuan mereka rekam-rekaman. Itu juga belajar ngerekam. Nih. Mana ya? Nih. Kedengeran nggak ya? Bentar. Yes, I can hear you. Report to the police. And I have checked from checking. I can see that this account has been taken down and it has been detected for violating our policy. So which means like the owner is not like have deactivate the account because the system has taken down or taken action into the account. Oh, so awalnya betul kaget. Can you explain again one more time? Please, can you speak slowly? Nah, jadi gini, bisa nggak kamu jelasin sekali lagi, tapi Anda ngomongnya dengan pelan, gitu ya? Oke, nanti Dokti pelan-pelan ya, Dokti artiin pakai bahasa Indonesia. Alright, sure, don't worry. So, Oke, tentu, jangan khawatir ya. I have checked from my hand. It seems that the account has been taken down by. Oke, jadi setelah kita cek akun yang kamu laporkan ke polisi, the system itself. Oke. Akun yang kamu laporkan ke polisi, Pok Lela, itu adalah akun dari Fitri Salhuteru. Itu di take down oleh sistem. Paham nggak guys? Ya. Jadi di take down oleh sistem. Nepos ketahuan ya. Ketahuan nih bulinya. The system has detected that account that you have reporting for violating our policy. Oke, jadi gini. Yang kamu laporkan ke Pok Lela akun itu melanggar aturan dari violating itu melanggar ya community guidelines, jadi melanggar aturan dari Meta igoinya, which means that our community guideline community guideline to share with you on what kind of Oke, jadi mereka nggak bisa ngasih tahu alasannya apa policy that the account has violated. Kenapa kok dihilangin akunnya? Sure. The account against the rule of Meta, right? Yes. Of Instagram. Yeah, that's true. Which means that the account has violated has violated the rules by Meta. Nah, oke ya, tuh dengerin ya, dengerin. Why the account has been taken down? Taken down by Meta, by Instagram, not by the owner, right? Yeah, that's true. Not by the owner, but by Meta itself. Oke, jelas ya guys. Jadi itu di take down oleh Meta, oleh egonya sendiri. Kenapa? Karena ada mungkin kata-kata pembulian. Ya, dia yang paling gembar-gembor anti membuli, ternyata akunnya sendiri di take down karena membuli orang. Ya, gitu. Terus ketahuan sama Dokti, ini terlalu kecil permainan kamu, Pos, terlalu kecil. Bukan levelnya Dokti untuk bongkar yang kayak begini-beginian sama telepon Meta. Aduh, Dokti tuh sebenarnya males banget tadi di jalan. Dokti mikirnya gini, coba iseng telepon gitu kan, chat gitu. Ternyata begitu chat di telepon Doktifnya setelah ngasih tahu surat LP-nya, ya kan. Aduh, ternyata sepele banget ternyata. Ya elah, Dokti mikirnya di nonaktifkan kan. Ternyata emang diilangin sama Metanya, dihilangin sama egonya ternyata karena melanggar. Dokti tanya kira-kira bisa nggak dia minta akunnya kembali, agak sulit
gitu, karena pelanggaran yang dia lakukan lumayan agak berat. Nah loh, tapi dia ngeles, dia bilangnya nggak perlu dikembaliin, saya mah nggak butuh nggak gila-gila sosmed gitu, saya mah nggak gila-gila sosmed, biarin aja akun saya itu hilang. Ya emang kagak bisa dibalikin karena egonya nggak mau ngebalikinnya. Ih, ketahuan. Malu nggak kalau udah jadi elu pos, udah malu pos, bener deh. Udah deh, mending Doti mah tiarap aja, sembunyi di balik itu tuh, di selokan, bener ya. Atau kalau nggak kamu bersembunyi di danau tuh, yang golf kamu tuh, rumah kamu tuh, ya kan, rumah pinjaman itu. Malu, bener. Aduh, kebongkar lagi sama Doktif, apalagi ya. Ntar kan kok jadi Markus nggak berhasil nih, ntar ketahuan nih. Yang di Medan udah jelas nih, tersangka terlalu dini nih. Artinya apa? Banyak pelanggaran yang dilakukan. Aduh, ketahuan. Gimana caranya ini ya? Udah, masih ada nih di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan masih ada nih laporannya ke Doktif ini melalui si Suneo. Ya kan? Melalui Suneo nih. Ada lagi nih, bisa dapat duit lagi nih. Saya nih, si Markus ini nih, misalnya Doktif nepos ya, Doktif POV-nya jadi nepos. Apalagi ya bisa diambil ya, kan gua kan Markus ya. Oke, kalau gitu saya ambil duitnya ini dari si Suneo. Masih ada lagi nih di Jakarta Selatan ini. Tapi kayaknya Jakarta Selatan juga kayaknya buntu lagi nih ya. Gak bisa lagi ya. Tapi kan lumayan ya, posnya udah dapet ya kan, udah dapet. Terus mana lagi pos yang di Markusin pos gitu. Lu kalau lawan Doktif mau mending tiarap deh, masuk ke gorong-gorong aja lah, malu-maluin aja gitu. Udah bongkar ya guys ya, jadi sudah jelas akunnya dia dimatikan diwafatkan, dimetongkan oleh egonya sendiri. Tapi karena dia malu, karena dia ternyata dia pelanggarnya dia sendiri, bahwa dia sendiri yang melakukan pembulian, akunnya di take down. Masa kan nggak mungkin guys Nepos yang ngomong begini, guys maaf ya guys ya, sambil miring gitu kan, sambil minum apa namanya itu, sambil minum teh kan, sambil begini kan, ini kok miring begini, guys maafkan ya, atau gini nggak kan nggak mungkin minta maaf, guys. Ternyata akun saya itu dihilangkan sama Igoy karena saya yang selama ini berkata untuk memberantas pembulian, saya pelakunya guys. Jadi akhirnya akun saya dimetongkan oleh Igoy guys. Gimana ya guys, semakin miring kepala saya guys, semakin miring gitu guys. Gimana? Gitu ya? Nggak malu dah, bos, udah tua lu itu. Ya udah tua lu nimbrung, akhirnya udah dibongkar kulitin satu-satu. Udahlah, mending enak tuh kayak Melvina ya kan, diem perbaikan, ternyata emang retinalnya nggak sesuai. Halah, kelakuanmu pos gak genah gitu. Oke. Ya bagus Alena, pintar kamu Alena. Iya, pokoknya yang berkubu sama geng tikus, yang berkubu sama Nepos, itu udah begini semua tuh ya. Mereka cuman pinternya cuman cuit gitu doang. Misalnya cuman menggiring opini, tapi disuruh ngasih bukti mana coba? Coba dong kasih bukti rekaman tadi. Ada nggak Meta ngomong kayak gitu? Itu kan tadi kan jelas tuh Zack, staffnya dari Meta, jelas ngomong, oh tidak, akun yang Anda laporkan ke Empok Lela itu, ke pihak berwajib itu adalah akun yang di take down oleh Meta, oleh Igoy sendiri. Kenapa? Karena menyalahi aturan kita, aturan dari Metanya. Mau ngeles apa kamu? Coba. Mau ngeles apa? Pos. Gitu halu. Emang kata halunya setengah. Akhirnya kan begitu udah dibongkar mak. Tapi kok dia emang gak ada malu guys. Orang kebanyakan makan uang jual. Tuh, dol. Gak akan ada malunya, udah mati. Hatinya udah mati, udah metong gitu. Hai Jombang. Hai Jombang. Thank you. Yes. Banyak banget. Tambah masuk semakin banyak guys. Biarin aja masuk, algoritmanya jadi naik. Kita tuh jangan pernah yang namanya ngeblok. Jangan. Udah biarin aja dia masuk tuh bagus, ya kan?
naik algoritmanya. Apalagi kalau dokter bongkar lagi produk-produk merkuri yang bermerkuro, yang berhaki, buzzernya tambah merajalela, tambah bagus gitu. Bagus lah. Aduh. Thank you Mama Tata gitu ya kan. Salam kenal dari Singapura. Isi kadang-kadang emang gini ya. Ada sih beberapa strategi yang dokter nggak bisa ngomongin gitu ya di sini ya. Itu nggak bisa ngomongin karena itu strateginya dokter. Tapi kalau dokter omongin kayak gini gitu berarti sepele. Ini masalah sepele lah, kecil buat dokter gitu. Karena ya akhirnya apa ya yang mereka bisa itu kan penggiringan publik. Begitu dokter tampar pakai fakta ini gimana? Mereka mau ngomong apa? Blokir. Si itu gimana kalau Susana bilangnya? Mas Jenar tau nggak film Susana? Tahu dong. Bokir. Jelasin dong tentang ini itu dari bisa baca buka mata kau Bokir. Surat Kapolri. Dibantah aja penyidik Medan ini suruh bantah kalau bisa, kalau berani. Itu ya ya gitu. Jadi apa ini? Terus dokter takut dikatakan TSK. Enggak lah, orang TSK-nya aja sudah jelas menyalahi kok. Hayo, tuh bisa baca kan kalian? Berarti apa? Dikondisikan sama siapa? Dokter nggak mau jawab karena ada oknum-oknum tertentu. Ya, yang jelas kalau Bapak Kapolresnya Bang Gideon sih tegak lurus. Yakin dokter Pak Gideonnya. Nah ini kerjaan nih sopo ki banyak menaikkan dokter jadi TSK tapi banyak banget yang dilaluin. Badan POM nggak diperiksa, tiba-tiba jadi tersangka. Padahal aturan Badan POM jelas dilanggar. Gimana dong? Bener ya, rujukin aja ke rumah sakit bagus nih. Rujukin ke rumah sakit jiwa satu-satu. Begeng lah, Suneo lah, Nepos lah, kayaknya bagus. Gitu, bener itu good idea. Gitu ya. Aduh. Hai Nganjuk. Iya menur udah penuh sayang. Menur udah penuh, jangan dimenur. Dodi kan pernah di Menur 3 bulan kalau nggak salah ya, jadi dokter pada saat, tapi Dodi paling takut. Dodi itu kalau menangani pasien yang kayak begitu, takutnya dokter itu tiba-tiba nimpuk gitu. Kan kalau nimpuk nggak ada hukumannya guys. Orang-orang kayak begitu tuh nggak bisa dihukum. Sama seperti Miss Dugong. Nah Miss Dugong kan begini. Itu kok dia ngapain nggak akan bisa dihukum dia. Makanya dokter malas ngelaporin dia. Bisa banget ngelaporin dia. Tapi akhirnya nanti akan berhenti. Kenapa berhenti? Karena diduga kan ODGJ Dugong ini. Bukan diduga sih, emang ODGJ. Jadi Dugong ini ODGJ atau Miss Gosip ini ODGJ. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau katanya kalau nggak salah Lintang apa siapa melaporkan ya, kayak sia-sia deh. Sia-sia. Karena kalau ODGJ nggak bisa dilaporin, paling direhab doang. Gitu. Aduh. Ya Allah. Iya, Miss Dugong itu Miss Gosip, Miss Gosong itu loh yang difasilitasi pakai mobil si Begeng kantor. Terus bergaya-bergaya kayak si Begeng, dipayungi ya begitu-begitu. Tapi ternyata minta ipong sama kalian sama netizen, minta disumbangin ipong. Dugong, sini udah dikasih Dugong, ipong sini. Tapi kamu minta maaf kalau kamu sudah menyebarkan hoax, kamu sudah menimbulkan ujaran kebencian yang cukup banyak ke masyarakat. Kamu minta maaf dulu. Sini udah dibeliin ipong 16 Pro Max ya, itu beliin sini ya. Sini Miss Dugong ya, udah dibeliin gitu. Kasus SE jalan tapi tadi nggak bisa banyak bicara di sini. Tiba-tiba jeder gitu aja ya. Udah akan ada masanya. Gitu. Apa rekaman beredar itu asli? Rekaman apa? Banyak. Rekamannya Blackpink. Rekamannya siapa? Banyak rekaman-rekaman. Kapan sih orang-orang ini ngomel? Ya panas lah guys. Orang ketahuan ngibul bosnya tuh semua kalau sama dokter ketahuan ngibul panas. Terus harus ngasih lumayan kan, dapat record. Dapat lumayan 2.500 per komen kalau dikomentari gitu. Oh iya ya, bener juga ya.
Bener juga loh netizen ini. Netizen ini smart tuh, dia bilang begini, paling juga udah dibeliin Ipong, udah beli, nggak bisa bayar iklot. Ya juga ya, nggak bisa bayar iklot. Iya juga sih, bener juga sih. Ya udah jangan Ipong deh, Android. Gimana kalau Android? Ini Android. Gimana? Android aja, Android, Oppo, mau nggak? Tuh ini Oppo nih, mau nggak? Hah? Kalau Ipong kan buat nih, Ipong kan buat ini nih, buat ini sekarang live ini kan. Nih Ipong, jangan. Kalau mau kelasnya ini aja, boleh nggak? Ya. Gitu. Aduh, masih sedikit Dokter ditelepon. Tadi kan suara dari Meta. Nih, itu dengerin lagi ya suara Meta ya, asli. Nih. Can you explain again one more time? Please can you speak slowly? Alright, sure, don't worry. So, as I have checked from my end, Ini orang Meta, dengerin. Mujair, sampaiin ke bos kamu, Nepos, sampaiin. Dokter bongkar lagi kebohongan lu, pos, gitu ya. it seems that the account has been taken down by the system itself because the system has detected that account that you have reporting for violating our policy, which means that our community guideline, which we are unable to share with you on what kind of policy that the account has violated. Alright? Sure. Show the account against the rule of Meta, right? Of Yeah. Instagram. Yeah, that's true. Which means that the account has violated has violated the rules by Meta. So Okay. that's why the account has been taken down. Taken down by Meta, by Instagram, not by the owner, right? Yeah, that's true. Not by the owner, but by Meta itself. Nah udah ya, dah sampein ke Nepos mau jawab apa, dia tuh dari Meta. Masa Meta kasih hoax? Itu orang Metanya. Dah, mau ngomong apa lu? Dan akun lu, pos, itu nggak bisa balik, susah banget baliknya karena lu ngebully orang di situ. Ya, ngebully orang, paham? Gitu, ya. Aduh. Iya, Dotin ngebully, tapi kok nggak kena nih? Nggak bisa, gimana dong? Kalau Dotin ngebully, kenapa akunnya Dotin masih ada? Oh, akun yang pertama entar lagi balik, tunggu aja. Ntar kalau balik jangan kepanasan ya. Akun yang pertamanya Dotin sebentar lagi balik, kalian jangan panas-panas ya. Kasihan nanti tiba-tiba kena stroke ya. Kalau mujair ini kena stroke, jangan. Ya, masih punya istri dan anak yang harus kalian tanggung ya. Gitu. Gak butuh respect mujair, gak penting. Kamu sendiri juga gak direspekin sama keluarga lu. Gak bisa ngasih nafkah kalau gak jadi mujair. Ngapain ngerespekin Dokti? Dokti punya orang sendiri, punya pasien-pasien sendiri, punya karyawan ratusan. Gak butuh direspekin sama lu. Ya, yang respekin Dokti udah banyak, gak perlu. Apalagi sama mujair receh, cuman minta 2.500-an. Kagak butuh. Ini pede banget, Dokti butuh respect dari lu. Jangan pada mabok-mabokan dong. Kalau ini yang sadar kalau ngomong gak mau mahrib nih. Kalau ngomong ngaco aja, ya nggak hilang respect. Kagak butuh respect lu. Respect kok di Dok TV ini. Minta respect dari mujair receh. Gitu loh. Ada-ada aja. Respect itu dari Pak Prabowo gitu loh. Itu respect. Nah, itu butuh. Nah, respect dari mujair receh yang gentengnya aja kagak bocor. Cicilan tagihannya kagak bisa bayar. Nggak penting. Ada-ada aja. Karena dibilang ya kalau mau buat mentalnya Dokter kena itu harusnya rumahnya minimal tanahnya 10 hektar, naik sekarang tanahnya 10 hektar, mobilnya setidaknya 4. Nah itu ya boleh lah, itu mungkin bisa kena mental adoptifnya ya, mungkin itu juga, itu mungkin karena patokannya Dokter itu bukan dari harta. Kalau kalian tuh lebih alim, lebih punya linknya lebih canggih daripada Dokti, usahanya lebih banyak daripada Dokti, bukan usaha ebol-ebol kayak Nepos ya, atau usaha Markus ya, gitu.
Oh, ada yang nanya di Bekasi, dibaca udah panjang lebar dia. Katanya, Dok, pernah diundang di podcastnya Deddy Corbuzier ya, tapi nggak tayang ya. Tanya ke Bang Densu. Kan mereka udah diskusi. Deddy Corbuzier sama Bang Densu. Udah pernah diskusi mereka. Mau mana ditayangin? Di satu-satu. Oh, ternyata Bang Densu udah tayang. Ceritanya sama. Ngapain tayangin di Bang Deddy Corbuzier? Gitu. Coba Bang Deddy Corbuzier, bener nggak itu omongannya Doktif? Ya kan? Gitu, kalian ceritanya sama, akhirnya ditayangkan di satu aja ada chatnya Bang Deddy Corbuzier. Kan nggak mungkin Doktif juga share, ntar Doktif share nggak ada masalah juga sih. Gitu, udah ya. Aduh, lucu kalian itu. Ya emang banyak banget, tapi masih belum lah. Kalau 5.000 itu baru banyak banget. Kalau baru mujair, baru ratusan mah nggak penting guys, gitu. Tapi cukup menaikkan algoritma lah ya. Bagus, terus dong ketiknya yang agak banyakan dong ketiknya. Terus sudah gitu kata-katanya yang lebih ekstrim, jangan begitu-begitu doang, bosen. Ada yang lain nggak? Yang lain-lain dong. Yuk. Yang lain, kalau udah mah nggak mau ngeblok, males, kurang kerjaan. Udah deh, ini aja ya. Kalian pada follow ya, mujair-mujair juga pada follow. Jadi kalau misalnya nanti dapat informasi yang bisa mempermalukan bos kalian langsung report gitu ya. Langsung report. Wah, bos, ini bos, Doktif melakukan pembongkaran lagi bos, kelakuan Anda bos. Nah gitu, langsung sampai gitu. Ayo ke di follow ya, di follow gitu ya, mujair ya, follow ya. Pinter, follow dong biar naik algoritmanya ya. Ih, makasih deh, senang Doktif di follow sama mujair ya. Love you pun. Apa kata si Syahrini? Haters adalah follower yang tertunda gitu ya, mujair ya. Gitu, udah pada follow ke kalian ke, jadi supaya kalian nanti nyerangnya gampang. Terus komen yang banyak, komennya jangan cuma satu. Kan kalau Suneo itu punya karyawan itu satu karyawan diwajibkan untuk memiliki 5 akun fake ya. Supaya apa 5 akun fake-nya? Supaya bisa membantu dia untuk menyerang orang sama menaikkan komenan di VT-nya dia gitu. Jadi kalau misalnya satu karyawan, Mas Dinar pernah nggak Doktif suruh anak-anak bikin fake account? Nggak pernah. Ngapain? Gitu. Kalau dia nggak, dia sebagai bos nih, Suneo nih sebagai bos, dia suruh bikin satu orang minimal 4 sampai 5. Iya dong. Gitu. Yang cerita siapa? Adiknya sendiri. Dia adiknya sendiri ngebongkar kelakuan kakaknya. Kakaknya kesian Suneo biasanya. Gitu. Kalau Doktif mah nggak ada nyuruh gitu, asli. Makanya kalian juga kalau mujair follow Doktif, banyak akun malah bersyukur. Semakin banyak yang komen, semakin FYP. Paham nggak guys ya? Follow ya guys ya, lumayan. Kasus ini kira-kira besok Melvina kayaknya datang deh. Kayaknya Melvina besok datang deh. Kalau Doktif harus rapat dengan teman-teman dokter ya, untuk ngebahas gimana sih ini sekarang dokter-dokter ini yang lagi mengalami kasus gitu. Besok. Oh iya, ini ada Koko online biasanya. Iya, Koko online. Koko online. Hai Koko online, semangat selalu Bengkulu. Kapan-kapan ntar Doktif ke Bengkulu ya. Bengkulu tuh ada apa Koko online? Ada apa ya di Bengkulu ya Koko online? Dibaca itu Koko online Mas Jenar. Agak kebaca nih jadinya. Ya benci banget ya, tapi masih kepo. Itu jangan begitu kurang ganas. Kan lucu, kamu benci tapi kamu kepo. Ini kan lucu, aneh, bertentangan. Ini pasti anak Gen Z deh, ya kan? Jangan bertentangan gitu. Kalau benci pasti nggak akan kepo. Kalau kamu masih kepo, masih follow, itu artinya bencinya benar-benar cinta. Gitu. Berarti kamu tuh cinta sama Doktif. Makasih loh. Ya. Aduh ya Allah. Skincare ya.
Kalau Jatim itu memang kenceng banget yang Merkuro ya, itu kenceng banget. Ini aja Doti mau naikin lagi yang di Makassar, Doti nggak tahu ini yang NRL seperti apa kelanjutannya. Kemungkinan Doktif akan ke Makassar untuk menanyakan ini ke Polda Sulawesi Selatan ya, Sulsel. Gitu. Karena harus dipantau gitu loh kan. Doktif kan denger backingannya cukup kuat tuh. Tapi kita lihat ya, kalau nggak disuarain terus menerus ya owner nakal tuh nggak akan kapok gitu. Paling mereka cuma nyerangnya melalui mujar-mujar yang nggak penting gitu. Pertanyaannya kan Hodop ya, ngapain pakai kacamata gitu? Ya ngapain pakai kacamata terus Doktif? Itu sih bosnya kamu tanyain ngapain pakai wig gitu, kayak misalnya Karen Delano tuh ngapain pakai wig, tanyain ke dia. Kalau Doktif mau pakai kacamatanya Doktif, duit-duitnya Doktif. Kalau kamu nggak mampu, ya jangan syirik. Ya, jangan syirik kalau tak mampu, kalau nggak mampu beli. Kecuali kamu bisa mampu beli. Setidaknya sekarang kacamatanya Doktif ada sekitar hampir 60. Baru kamu saingin dulu 100 kacamata, baru kamu bisa bilang, Dok, tapi ternyata kacamata mujar mah kacamata goceng. Kalau kacamatanya Doktif bukan kacamata gocengan, beda gitu. Udah, kan marip. Hah? Oke. Udah marip belum? Oh iya, dikit lagi. 5 menit. 5 menit lagi selesai. Sebentar ke situ. Sudah ada pasien. Dok, cara lapor ada linknya. Jadi nanti kalian buka aja di Google kalau mau lapor ke Badan POM itu ada linknya. Ada linknya, nanti kalian tinggal atau cek aja di Google kan ada tuh cara melapor produk yang berbahaya ke Badan POM. Ada sih linknya guys, sebenarnya guys. Nanti Doti bikin video aja kali ya. Ada linknya. Jadi kalau misalnya Doti mau lapor itu melalui link sama ngasih tahu orang Badan POM-nya gitu. Itu kan. Thank you, makasih. Ya makasih. Pokoknya yang penting kalian itu jangan FOMO, hati-hati aja karena banyak penjual-penjual nakal yang pengen terus ngedapetin duit dari kalian. Ya, termasuk oknum Begeng dan Suneo. Ini mereka pengen terus ngedapetin uang dari kalian, gak ada puas-puasnya gitu. Masih banyak produk mereka yang saat ini overclaim, overprice, nggak ada hasilnya, tapi mereka nggak mau narik. Beda sama owner brand D ya, itu Doktif tanya ke resellernya, itu udah pada ditarikin, bukti-buktinya ada semua. Nah itu kan beda gitu. Iya, NRL emang ini mulai panik, panik banget Doktif. Doktif itu orangnya sangat panik, sangat gugup, sangat ketakutan gitu. Makanya kemarin karena saking takutnya Doktif kabur ke Korea, ke China. Itu saking takut sampai bergetar. Terus habis itu Doktif tuh nggak bisa tidur, kasihan, sampai mata panda gitu kan.